Selamat malam para pendengar, selamat datang kembali di malam yang penuh dengan kengerian. Pernahkah Anda merasa bahwa saat melakukan perjalanan jauh di malam hari, mungkin kita tidak benar-benar pergi sendirian? Malam ini, kita akan mendengar sebuah kisah dari Thailand tentang sepasang supir truk yang pekerjaan terakhirnya membawa mereka bertemu dengan seorang teman seperjalanan yang tak diundang. Seorang teman yang berhasrat agar mereka tetap bersamanya selamanya. Jika Anda sudah siap untuk memulai perjalanan bersama mereka, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kisah ini dimulai pada suatu malam di tengah kota Bangkok, sebuah kota metropolis yang tak pernah benar-benar terlelap. Di sebuah kamar sewaan kecil, Nibu, seorang pria parubaya yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai sopir truk, hendak merebahkan tubuhnya untuk beristirahat setelah bekerja seharian. Namun, dering ponsel tuanya memecah kesunyian. Itu adalah nomor yang tidak ia kenal, tetapi naluri seorang pekerja keras menyuruhnya untuk mengangkat panggilan itu. Di seberang telepon, terdengar suara seorang klien lama yang menawarkan pekerjaan mendesak yang sangat istimewa. Pekerjaan itu adalah perjalanan panjang ke utara, ke sekitar provinsi Phitsanulok dan Sukhothai. Ia harus berangkat malam ini juga, tetapi tawarannya terlalu bagus untuk ditolak. Nibu tahu betul bahwa perjalanan sejauh ini tidak mungkin ia lakukan sendirian. Ia membutuhkan seorang asisten yang dapat dipercaya. Dan satu-satunya orang yang terlintas di benaknya adalah Anan, adik sekaligus rekan kerja setianya. Nibu segera menelepon Anan. Awalnya Anan ragu. Siapa yang mau bangun dari tempat tidur di tengah malam untuk bekerja? Tetapi ketika Nibu menyebutkan bayaran yang sangat tinggi, yang cukup untuk hidup santai selama beberapa minggu, hanya dengan 1 kali perjalanan, Anan langsung berubah pikiran. Oke, Bang, saya segera bersiap dan bertemu di pom bensin ya. Itulah jawaban Anan. Sekarang, coba bayangkan, 2 orang pria akan memulai perjalanan di tengah malam demi sejumlah besar uang, tanpa mereka sadari bahwa ada sesuatu yang menanti mereka di depan. Sesuatu yang tidak tercantum dalam surat perintah kerja dan sesuatu yang bukan manusia. Setelah truk kesayangan mereka membawa keduanya keluar dari hiruk-pikuk Bangkok selama sekitar 2 jam, Anan mengambil alih kemudi untuk giliran pertama. Sementara itu, Nibu di sampingnya mencoba memejamkan mata diiringi suara mesin yang berirama konstan. Tak lama, ia pun terlelap dalam alam mimpi. Namun, itu bukanlah mimpi biasa yang pernah ia alami. Pemandangan yang dilihat Nibu bukanlah jalan aspal yang gelap, bukan pula cahaya lampu dari mobil yang berpapasan, melainkan padang rumput hijau yang terhampar luas sejauh mata memandang. Suasana di sekelilingnya begitu tenang dan indah melampaui kenyataan. Udaranya sejuk dan aroma bunga liar tercium terbawa angin. Dan di tengah padang rumput itulah ia melihatnya. Seorang wanita berdiri di sana. Rambutnya hitam panjang tergerai, mengenakan pakaian tradisional Thailand berwarna putih bersih. Wajahnya sangat cantik, tetapi matanya memancarkan kesedihan yang aneh. Ia berdiri diam, lalu tersenyum tipis ke arah Nibu. Senyuman yang membuat hati Nibu merasa hangat sekaligus dingin pada saat yang bersamaan. Kakinya melangkah maju perlahan seolah terhipnotis. Ada daya tarik yang kuat untuk mendekati wanita itu. Ia hendak bertanya, siapa wanita itu? Tetapi sebelum suara keluar dari mulutnya, semua gambar bergetar dan memudar. Bersamaan dengan itu, terdengar suara Anan berteriak di telinganya. Bang Nibu, sudah sampai pom bensin. Bangun, ke toilet dulu. Nibu terbangun dengan kaget, keringat membasahi dahinya. Bayangan wanita berbaju putih itu masih melekat jelas di benaknya. Apakah itu hanya mimpi atau pertanda akan sesuatu? Nibu turun dari truk untuk meregangkan badan di area parkir pom bensin yang sunyi. Hanya ada cahaya dari sebuah minimarket yang masih buka.
Ia masih merasa pusing dan mencoba mengusir bayangan wanita dalam mimpinya dari kepala, sambil berkata pada dirinya sendiri bahwa itu mungkin karena kelelahan yang menumpuk seharian. Hal biasa bagi sopir truk jarak jauh. Saat ia sedang menenggak kopi kaleng, Anan yang telah selesai mengisi bahan bakar berjalan menghampirinya dengan ekspresi aneh, seolah ada yang ingin ia katakan tetapi ragu. "Bang Nibu," panggil Anan pelan. "Saya boleh tanya sesuatu?" Nibu mengangguk. "Tadi waktu abang tidur di mobil, abang ngigau ngomong sama siapa?" Pertanyaan itu membuat Nibu sedikit terkejut. "Ngigau apa kamu?" "Abang cuma mimpi," jawabnya mengelak, tetapi jantungnya mulai berdebar tak karuan. "Serius bang?" Anan melanjutkan. "Saya nggak begitu jelas dengarnya. Tapi sepertinya abang menggumam. Tempat itu indah sekali. Terus menyebut-nyebut soal perempuan yang sangat cantik. Seketika itu juga, seolah ada yang menyiramkan es ke punggungnya, Nibu membeku. Kopi di tangannya yang tadinya hangat kini terasa dingin. Bagaimana Anan bisa tahu tentang hal itu padahal hanya dia yang melihat mimpi itu? Atau mungkinkah yang ia lihat bukan sekadar mimpi biasa? Rasa aman di area parkir yang terang benderang itu lenyap seketika, meninggalkan rasa dingin yang perlahan menyelimuti hati Nibu. Setelah kejadian di pom bensin, keduanya kembali ke truk dan melanjutkan perjalanan tanpa banyak bicara. Suasana di dalam truk terasa sangat canggung. Beberapa jam berlalu, kini giliran Nibu yang mengemudi, sementara Anan sudah tertidur lelap di kursi sebelahnya. Kegelapan dan jalan yang seakan tak berujung mulai membuat kelopak mata Nibu terasa berat. Merasa perlu mengistirahatkan matanya sejenak, ia memutuskan untuk menepikan truk di pinggir jalan di sebuah titik yang cukup terpencil dengan rel kereta api tua membentang sejajar dengan jalan. Keheningan yang menggantikan suara mesin terasa begitu mencekam, hanya suara jangkrik yang terdengar nyaring di sekitarnya. Ia mengambil sebotol air dan membasuh wajahnya untuk menyegarkan diri. Saat ia mengangkat wajahnya untuk mengeringkan air, matanya tak sengaja melirik ke kaca spion samping yang besar. Dan pemandangan yang ia lihat di cermin itu membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di tepi rel kereta api tua itu, wanita berbaju putih yang sama seperti dalam mimpinya sedang berdiri. Ia berdiri kaku, menatap Nibu lekat-lekat melalui cermin itu. Nibu membeku seolah tersihir. Rasa kantuknya hilang seketika, digantikan oleh rasa takut yang menusuk hingga ke tulang. Ia mengumpulkan segenap keberaniannya dan menoleh cepat ke titik di mana wanita itu berdiri. Namun, di sana tidak ada siapa-siapa. Hanya ada rel kereta api yang membentang kosong ke dalam kegelapan. Nibu menoleh kembali ke cermin. Bayangan wanita itu juga telah lenyap. Ia segera melompat kembali ke truk dan mengunci pintu dengan cepat. Kini ia 100% yakin bahwa apa yang sedang ia hadapi bukanlah kebetulan, bukan mimpi dan bukan sesuatu yang hanya ada dalam pikirannya. Nibu tidak menceritakan apa yang ia lihat kepada Anan. Ia hanya membangunkan Anan dan memintanya untuk menemaninya mengawasi jalan. Anan bisa merasakan ketegangan yang tidak biasa, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Mereka melanjutkan perjalanan menembus kegelapan cukup lama, hingga tiba di salah satu rute paling berbahaya di wilayah utara. Jalan itu membelah perbukitan, sempit dan berkelok-kelok. Penduduk setempat menyebutnya tikungan maut karena tak terhitung banyaknya kecelakaan fatal yang terjadi di sana. Nibu mengurangi kecepatan dan memusatkan seluruh konsentrasinya pada kemudi. Suasana di sekitarnya terasa begitu sunyi mencekam. Di kedua sisi jalan berjejer rumah-rumah arwah tua yang terbengkalai. Saat mereka hendak memasuki salah satu tikungan tajam yang paling berbahaya, lampu sorot truk menyorot sesosok tubuh yang berdiri diam di tengah jalan. Benar, wanita berbaju putih yang sama. Ia berdiri menghadap ke arah truk. Cahaya lampu membuat gaun putihnya tampak menyilaukan di tengah kegelapan. Nibu sangat terkejut dan menginjak rem sekuat tenaga. Namun, yang terjadi adalah kehampaan. Pedal rem terasa kosong, rem blong. Truk besar itu terus melaju ke depan. Anan berteriak sekeras-kerasnya. Dalam sepersekian detik antara hidup dan mati, Nibu memutuskan untuk membanting setir sekuat tenaga ke arah tebing di sisi kanan.
Suara besi beradu dengan batu terdengar memekakkan telinga, bergema di seluruh lembah. Truk itu tergelincir, menyeret bebatuan sebelum akhirnya berhenti total. Ujung depan truk mereka hanya berjarak kurang dari 1 penggaris dari tepi jurang maut. Segalanya menjadi sunyi senyap. Sosok wanita itu telah lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan deru napas kedua pria yang baru saja lolos dari maut. Setelah mengumpulkan kembali kesadarannya yang tercerai-berai, Nibu perlahan mengemudikan truk yang sisi kanannya penuh goresan menuruni bukit sepelan mungkin hingga tiba di sebuah area peristirahatan kecil di kaki bukit. Keduanya turun dari truk dengan kaki yang masih gemetar. Anan nyaris tak bisa mengendalikan dirinya. Ia terus bertanya kepada Nibu apa yang sebenarnya terjadi. Ia benar-benar melihat seseorang berdiri di sana. Sementara Nibu, meskipun hatinya sama takutnya, mencoba menenangkan dengan mengatakan mungkin itu hanya karena kelelahan dan salah lihat. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia sama sekali tidak percaya pada kata-katanya sendiri. Yang paling aneh adalah ketika Nibu mencoba menyalakan mesin dan menginjak rem lagi, remnya berfungsi normal. Semuanya berfungsi dengan baik, seolah insiden rem blong beberapa saat yang lalu tidak pernah terjadi. Lalu, apa artinya ini semua? Saat Nibu masih bingung, Anan yang sedang memeriksa kerusakan di depan truk tiba-tiba berteriak, "Bang Nibu, sini lihat!" Nibu segera menghampiri dan pemandangan yang ia lihat membuatnya lemas. Di sudut bumper depan tersangkut sebuah karangan bunga melati segar, seolah ada yang sengaja meletakkannya di sana. Bunga melati itu masih sangat segar, tanpa bekas rusak atau kotoran sama sekali. Aroma wanginya yang sejuk tercium, kontras dengan bau karet terbakar dan besi. Keduanya berdiri, terpaku menatap karangan bunga itu, tak bisa berkata-kata. Rasa dingin menjalari tulang punggung mereka. Ini bukan lagi kebetulan. Karangan bunga itu seperti sebuah sambutan, persembahan, atau mungkin sebuah cap yang menandakan bahwa perjalanan mereka kali ini telah memiliki pemilik. Setelah melewati malam yang penuh ketakutan dan keheningan yang mencekam, akhirnya menjelang fajar, mereka tiba di tujuan sesuai petunjuk GPS. Sebuah jalan kecil yang memisahkan diri dari jalan utama dan masuk lebih dalam ke kegelapan. Di ujung jalan, terdapat sebuah papan kayu tua bertuliskan Wisma. Sisa tulisannya telah pudar dimakan waktu hingga tak terbaca lagi. Pemandangan yang tersaji di hadapan keduanya adalah sebuah wisma kayu 2 lantai bergaya tradisional Thailand yang terlihat lebih kumuh dari yang dibayangkan. Cat yang pernah melapisi bangunan itu telah mengelupas hingga nyaris tak bersisa. Area sekitarnya dipenuhi semak belukar, tampak seperti sudah lama tidak terurus. Anehnya, dari seluruh bangunan wisma yang luas itu, hanya ada satu lampu kuning redup yang menyala di dekat ruangan yang sepertinya adalah kantor. Begitu Nibu mematikan mesin, kesunyian total menyelimuti segalanya. Begitu sunyi, hingga mereka bisa mendengar detak jantung sendiri. Dan dalam keheningan itu, sosok seorang pria tua perlahan keluar dari bayang-bayang. Ia adalah Paman Bunsong, penjaga wisma ini. Wajah Paman Bunsong penuh dengan kerutan dan matanya datar tanpa ekspresi membuatnya tampak menyeramkan. Ia sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan melihat kedatangan mereka pada jam seperti itu. Ia hanya menyebut nama Nibu, mengangguk pada dirinya sendiri ketika Nibu mengonfirmasi, lalu menyerahkan kunci kamar. Kunci tua dengan gantungan papan kayu berukir angka 15 dalam aksara Thai. "Kamar kalian ada di paling dalam, lantai bawah." Hanya itu yang dikatakan Paman Bunsong sebelum berbalik dan kembali menghilang ke dalam kegelapan. Nibu dan Anan saling berpandangan dengan cemas sebelum akhirnya terpaksa membawa barang-barang mereka menuju kamar. Sepanjang jalan, mereka merasa seolah tatapan mata Paman Bunsong terus mengawasi dari belakang. Saat Nibu dan Anan sibuk meletakkan tas mereka di depan pintu kamar nomor 15, Nibu
memasukkan kunci ke lubang kunci yang tampak tua. Tiba-tiba, suara serakas Paman Bunsong terdengar dari belakang tanpa peringatan, membuat keduanya terlonjak hingga nyaris menjatuhkan barang bawaan mereka. Mereka tidak tahu sejak kapan pria tua itu berdiri di sana. Pria tua itu masih berdiri diam dalam kegelapan, menatap mereka dengan tatapan datar yang sama canggungnya. "Ada yang ingin kuperingatkan pada kalian," kata Paman Bunsong dengan nada datar namun tegas. "Setelah matahari terbenam, jangan berkeliaran dimanapun. Tetap di dalam kamar adalah yang terbaik." Nibu dan Anan hanya bisa saling memandang dengan bingung, tetapi kalimat berikutnya dari Paman Bunsonglah yang membuat suasana di sekitar mereka menjadi sangat dingin. Dan yang terpenting, ia berhenti sejenak. "Tidak peduli suara apapun yang kalian dengar dari lantai atas. Jangan kuperingatkan, jangan pernah naik untuk memeriksanya. Sama sekali." "Kenapa, Paman? Apa ada tamu lain yang menginap di atas?" tanya Anan penasaran. Paman Bunsong tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya menggelengkan kepalanya perlahan sebelum berkata, "Ingat saja peringatanku baik-baik." Setelah berkata demikian, ia berbalik dan menghilang lagi ke dalam kegelapan, meninggalkan sebuah peringatan misterius yang terus terngiang di benak kedua pemuda itu. Mereka segera membuka pintu, masuk ke dalam kamar, dan menguncinya rapat-rapat. Seolah pintu kayu tua itu bisa melindungi mereka dari sesuatu yang tak terlihat yang sedang menunggu di luar. Di dalam kamar, suasananya sangat sederhana. Hanya ada 2 kasur lipat tipis di atas lantai semen yang dingin dan sebuah meja kayu kecil. Setelah menyelesaikan urusan pribadi, keduanya langsung merebahkan diri di kasur masing-masing karena kelelahan. Mereka tidak berbicara lagi. Peringatan Paman Bunsong dan semua kejadian semalam terasa terlalu berat untuk dijadikan bahan obrolan. Anan meletakkan botol air plastik berukuran 1,5 liter yang sudah diminum setengahnya di lantai di antara kasurnya dan kasur Nibu. Suasana di kamar begitu hening, hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan, dan keanehan pertama di wisma ini pun dimulai. Dimulai dengan suara guk-guk pelan namun terus-menerus, membuat Nibu dan Anan yang hampir terlelap harus membuka mata dan saling berpandangan. Keduanya perlahan mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan untuk mencari sumber suara. Dan pandangan mereka berhenti pada botol air itu. Botol air plastik itu bergetar hebat. Air di dalamnya bergejolak hingga menimbulkan suara guk-guk, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang mengocoknya dengan girang. Tidak ada truk yang lewat, tidak ada gempa bumi, tidak ada tikus yang berlari di bawah lantai, tidak ada alasan apapun bagi botol itu untuk bergetar sedemikian rupa. Nibu memutuskan untuk perlahan mengulurkan tangannya, berharap bisa menghentikan getaran itu. Namun, tepat saat ujung jarinya akan menyentuh botol, semua getaran berhenti mendadak. Semuanya kembali diam seolah tidak terjadi apa-apa. Keduanya terbelalak saling memandang, rasa takut menjalar di hati mereka. Ini hanyalah sebuah sapaan, dan mereka tahu malam ini masih akan sangat panjang. Setelah insiden botol bergetar, ruangan kembali sunyi. Tapi ini bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang mencekam. Baik Nibu maupun Anan berbaring kaku di kasur mereka, tidak ada yang berani memejamkan mata sepenuhnya. Waktu berlalu begitu lambat dan menyiksa. Tepat ketika mereka berpikir mungkin tidak akan terjadi apa-apa lagi, suara kayu di langit-langit berderit panjang membuat keduanya terlonjak kaget. Mereka berbaring diam, menajamkan pendengaran. Mungkin itu hanya suara rumah kayu tua yang memuai dan menyusut. Namun, pikiran itu hancur seketika saat terdengar suara duk menyusul. Suaranya sangat jelas, seperti seseorang menghentakkan tumitnya ke lantai papan kayu di kamar atas, tepat di atas kepala mereka. Belum sempat mereka pulih dari keterkejutan, suara itu terdengar lagi. Duk, duk, duk. Itu adalah suara langkah kaki yang mulai berjalan mondar-mandir perlahan dengan ritme yang konstan dari satu sudut ruangan ke sudut lainnya. Bang!
Bisik Anan dengan suara bergetar memanggil Nibu. "Abang dengar?" Nibu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan dalam kegelapan. Peringatan Paman Bunsong langsung terngiang di kepalanya. "Tidak peduli suara apapun yang kalian dengar dari lantai atas, jangan naik untuk memeriksanya." Mereka mencoba mencari alasan untuk menenangkan diri. Mungkin memang ada tamu lain yang menginap di atas. Tetapi suara langkah kaki itu terasa terlalu berat dan dingin untuk menjadi milik manusia biasa. Malam pertama di Wisma ini, Nibu dan Anan hanya bisa berbaring di bawah selimut, mendengarkan suara langkah kaki misterius yang terus berputar-putar tanpa henti di atas, di dalam kamar yang seharusnya kosong. Keesokan paginya, sinar matahari yang masuk membuat suasana Wisma tampak sedikit tidak terlalu menakutkan. Namun, kenangan buruk dari semalam masih melekat erat di benak keduanya. Nibu dan Anan duduk menyeruput kopi sachet di depan kamar dengan kondisi lelah karena tidak tidur semalaman. Mereka sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bertahan di sini, atau mencoba berbicara dengan klien untuk meminta pindah tempat menginap. Namun, di tengah kebingungan mereka, pintu kamar di lantai atas, kamar sumber suara misterius semalam, terbuka. Sosok seorang pria dan seorang wanita keluar dari kamar itu. Perasaan pertama yang muncul di hati Nibu dan Anan adalah kelegaan yang luar biasa. Ternyata, memang ada orang yang menginap di atas. Suara langkah kaki semalam pasti berasal dari mereka. Paman Bunsong mungkin hanya orang tua pelupa, atau mungkin hanya ingin mengerjai mereka. Tetapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Ketika mereka mengamati pasangan itu lebih dekat, mereka menemukan keanehan. Keduanya tampak tegang, tidak saling bicara sama sekali. Pria itu terlihat lebih tua, wajahnya muram. Sementara wanitanya, meskipun berwajah cantik, tatapannya kosong dan sedih. Nibu mencoba tersenyum sebagai formalitas, tetapi keduanya seolah tidak melihat. Mereka bergegas melewati Nibu dan Anan, lalu menghilang dari Wisma. Sikap dingin dan aneh pasangan itu membuat Nibu dan Anan semakin bingung. Dan yang lebih penting, bagaimana mungkin suara langkah kaki berat satu orang pria semalam bisa terdengar seperti banyak orang yang berjalan mondar-mandir? Penjelasan yang seharusnya membuat segalanya jelas justru menimbulkan pertanyaan baru yang lebih menyeramkan. Menjelang senja, suasana mencekam di Wisma itu perlahan kembali, seolah sudah waktunya. Nibu merokok untuk menghilangkan stres di bangku depan kamar sambil memikirkan semua kejadian aneh yang ia alami. Ia melirik ke dalam kamar dan melihat Anan berbaring diam di kasur. Ia pikir Anan sudah tertidur karena lelah. Namun, setelah ia menghabiskan hampir 2 batang rokok, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Anan tidak ada di kasur dan pintu kamar sedikit terbuka. Nibu menjulurkan kepalanya ke dalam tetapi tidak melihat siapapun. Ia pun bangkit dan berjalan keluar untuk mencari di sekitar. Dan dalam cahaya remang-remang senja, ia melihat sosok Anan berjalan kaku seperti orang tanpa jiwa menuju area semak belukar di belakang Wisma. "Hei, Anan, mau kemana?" teriak Nibu. Tetapi Anan tidak merespons, bahkan tidak menoleh. Ia terus berjalan dengan gerakan kaku seperti robot. Saat itulah, Nibu baru menyadari bahwa jalan yang ditempuh Anan berakhir di tepi sebuah sungai besar yang tidak berpagar. Hati Nibu mencelos. Ia membuang rokoknya dan berlari sekuat tenaga. Anan sudah akan melangkahkan kakinya ke dalam air. "Anan!" teriaknya sambil melompat dan menarik lengan Anan kembali dengan sekuat tenaga hingga keduanya jatuh terguling di tanah. Anan tersentak kaget seolah baru bangun dari mimpi buruk. Ia melihat sekeliling dengan bingung. Bang Nibu, ada apa? Kita ngapain di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Nibu yang masih terengah-engah mengguncang tubuh Anan dan bertanya, "Kenapa kamu mau jalan ke dalam air?" Wajah Anan pucat pasi. Saya dengar suara perempuan, Bang. Suaranya menangis, tak minta tolong. Suaranya datang dari dalam air itu. Setelah Nibu menyeret Anan kembali ke kamar, kondisi Anan sangat buruk. Ia ketakutan dan marah hingga tubuhnya gemetar.
Ia yakin bahwa suara perempuan yang ia dengar pasti berhubungan dengan pasangan misterius di kamar atas. Dan seolah memprovokasi, tak lama kemudian suara langkah kaki dari lantai atas mulai terdengar lagi. Kali ini kesabaran Anan habis. Ia bangkit berdiri dan menyatakan akan naik ke atas untuk menyelesaikan masalah ini. Nibu mencoba mencegahnya, mengingatkan akan perkataan Paman Bunsong. Tetapi saat ini Anan tidak mau mendengarkan apapun. Ia berjalan cepat keluar kamar menuju tangga kayu tua. Nibu yang takut adiknya pergi sendirian terpaksa mengikutinya. Anan menggedor pintu kamar di lantai 2 berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Karena marah, ia mencoba memutar kenop pintu. Ternyata tidak terkunci. Ia langsung mendorong pintu masuk ke dalam kamar yang gelap gulita. Dan pada saat itu juga, aroma wangi yang sangat kuat dan aneh tercium dari dalam kamar. Itu adalah aroma bunga melati, tetapi bukan wangi yang menyegarkan. Wanginya begitu tajam hingga menyesakkan, seolah ribuan bunga melati sedang membusuk bersamaan di dalam sana. Bersamaan dengan aroma mengerikan itu, hembusan angin dingin menusuk keluar dari kegelapan dan menerpa tubuh mereka seperti ombak. Anan sampai terhuyung mundur dari kamar. Wajahnya pucat pasi. "Bang," katanya dengan suara gemetar, di dalam kamar tidak ada siapa-siapa, kosong. Dan tadi saya merasa seperti ada orang yang berlari melewati saya keluar. Keduanya berdiri membeku di depan tangga. Bau melati yang memuakkan masih menempel di hidung mereka. Sekarang mereka tidak perlu ragu lagi. Kamar itu tidak dihuni oleh manusia, tetapi oleh sesuatu. Setelah lari tunggang langgang dari lantai atas, Nibu dan Anan hanya bisa mengurung diri di dalam kamar dengan ketakutan. Mereka tidak berbicara lagi, hanya bisa duduk mendengarkan detak jantung mereka sendiri yang berpacu dalam keheningan. Setelah berjam-jam berlalu, mereka mendengar suara pasangan misterius itu kembali ke kamar di lantai atas. Tak lama, suara pertengkaran pelan yang sudah biasa mereka dengar kembali terdengar. Namun, sepertinya kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Dan kemudian, hal yang tak terduga terjadi. Suara pertengkaran itu hening sejenak, lalu disusul oleh suara benda berat jatuh menghantam lantai dengan keras, brak sekali. Lalu semuanya kembali sunyi. Keheningan yang mencekam itu tidak berlangsung lama. Keheningan itu pecah oleh suara. Itu adalah suara gelas yang dilempar ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Dan begitu suara gelas pecah berhenti, jeritan seorang wanita langsung menyusul. Itu bukan jeritan kemarahan, melainkan jeritan ketakutan yang luar biasa. Suara yang melengking dan menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Nibu dan Anan saling memandang dengan panik. Kali ini bukan lagi soal hantu. Ini adalah insiden kekerasan. Tepat saat mereka akan memutuskan untuk membuka pintu dan melihat pintu kamar mereka ditarik terbuka dengan kasar. Paman Bunsong berdiri di sana terengah-engah. Wajahnya yang tadinya datar kini dipenuhi kepanikan yang jelas. Tanpa basa-basi, ia mengangguk keras ke arah tangga. "Cepat, naik ke atas!" Setelah berkata begitu, ia berlari memimpin menaiki tangga. Nibu dan Anan yang masih bingung segera berlari mengikutinya. Ketiganya menuju ke kamar tempat jeritan baru saja reda, tanpa menyadari bahwa pemandangan yang akan mereka lihat jauh lebih mengerikan daripada suara yang mereka dengar beberapa saat lalu. Paman Bunsong adalah orang pertama yang mendorong pintu masuk ke kamar itu. Pemandangan yang mereka lihat adalah perabotan yang berantakan. Pecahan kaca berserakan di lantai. Pria pemilik kamar duduk gemetar ketakutan di sudut ruangan. Matanya terpaku pada sosok wanita yang berdiri diam di tengah kamar. Wanita itu berdiri membelakangi pintu, tidak bergerak sedikit pun. Suasana di dalam kamar terasa berat dan dingin menusuk tulang. "Mbak, Anda tidak apa-apa?" Nibu mencoba bertanya dengan suara pelan. Tapi yang menjawab adalah keheningan. Dan dalam keheningan itu,
Sosok wanita itu mulai berbalik menghadap mereka. Perlahan, sangat perlahan. Setiap gerakannya tampak kaku dan tidak wajar. Dan ketika wajahnya telah berbalik sepenuhnya, semua orang nyaris berhenti bernapas. Wajah itu bukan lagi wajah wanita yang sama. Meskipun kerangkanya sama, matanya terbelalak, kaku, penuh dengan dendam dan kesedihan mendalam selama ratusan tahun. Otot-otot di wajahnya menegang hingga bentuknya aneh. Lalu ia membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Suara yang serak dan dalam, seolah berasal dari dasar neraka. "Dia meninggalkanku," suara itu berkata perlahan. Dia bilang akan kembali, tapi akhirnya dia tidak pernah kembali padaku. Begitu suara itu selesai, matanya yang menyala karena dendam menatap tajam ke arah Nibu dan Anan. "Kalian para pria brengsek, semuanya sama saja." Tepat setelah kalimat itu selesai diucapkan, tubuhnya lemas dan jatuh pingsan ke lantai. Tekanan mengerikan di dalam ruangan itu seketika sirna, menyisakan 3 pria yang berdiri membeku. Dengan suara melengking arwah jahat yang masih terngiang di kepala mereka semua. Setelah membantu memberikan pertolongan pertama dan membaringkan tubuh wanita yang pingsan, suasana kembali hening dan canggung. Pria yang merupakan kekasihnya masih duduk gemetar ketakutan di sudut kamar, tidak mau berbicara apa-apa. Nibu dan Anan pun mengikuti Paman Bunsong turun untuk mencari jawaban. Akhirnya, ketika hanya tinggal mereka bertiga, Paman Bunsong menghela napas panjang. Wajahnya tampak bertambah tua beberapa tahun. "Aku memperingatkan kalian karena aku tahu hal seperti ini akan terjadi." Ia mulai bercerita dengan suara datar yang menyiratkan kesedihan. Kamar di lantai atas, sudah ditutup selama puluhan tahun. Sebenarnya, pemilik tempat ini melarang siapapun untuk mengganggunya. "Lalu, siapa sebenarnya wanita itu, Paman?" tanya Nibu, menanyakan hal yang selama ini membuatnya penasaran. "Dia adalah pemilik tempat ini, pemilik yang sebenarnya," jawab Paman Bunsong. Penduduk di sini memanggilnya Mei Nakorn. Ceritanya, dahulu kala Nakorn adalah seorang gadis cantik yang ditipu oleh seorang pemuda kaya dari Bangkok. Pria itu membawanya untuk tinggal di wisma ini, berjanji akan kembali untuk menikahinya. Tapi akhirnya ia tidak pernah kembali. Mei Nakorn menunggu dan terus menunggu hingga hatinya hancur. Akhirnya, karena patah hati dan malu, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di kamar itu. Arwahnya dipenuhi penderitaan, dendam, dan kesepian, terikat pada tempat ini dan tidak mau pergi. Biasanya ia tidak akan menyakiti siapapun. Tetapi setiap kali ia merasakan kehadiran orang yang sedang menderita, seperti pasangan yang bertengkar atau pelancong jauh yang kesepian seperti kalian, arwahnya akan bangkit dengan hasrat untuk mencari teman atau pengganti. Mendengar itu, Nibu merasakan hawa dingin menjalari seluruh tubuhnya. Ia teringat mimpinya di malam pertama. Sekarang ia mengerti mengapa wanita itu memilihnya. Setelah mengetahui kebenarannya, malam itu Nibu tidak bisa tidur sama sekali. Ia berbaring dengan mata terbuka di kegelapan. Kisah tragis Mei Nakorn terus berputar di kepalanya. Ia merasa kasihan, tetapi pada saat yang sama ia sangat ketakutan. Anan yang berbaring di sebelahnya mungkin merasakan hal yang sama karena Nibu mendengar ia terus gelisah sepanjang malam. Dan saat ia sedang melamun, udara di dalam kamar tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dingin yang kering dan menusuk kulit hingga membuatnya merinding. Nibu merasakan kehadiran tak terlihat yang bergerak mendekati kasurnya. Dan ia mendengarnya. Bukan suara yang masuk ke telinga, melainkan suara yang muncul langsung di dalam kepalanya. Suara itu lembut dan merdu, tetapi penuh dengan kesedihan yang tak terhingga. "Kau juga kesepian sepertiku, bukan?" Suara itu bertanya. Nibu membeku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia langsung tahu bahwa ini adalah suara Mei Nakorn. "Aku melihatmu bepergian sendirian di malam hari. Aku tahu betapa menyiksanya itu." Suara itu melanjutkan, "Tinggallah di sini bersamaku. Jadilah temanku di sini, dan kita berdua tidak akan kesepian lagi."
Saat suara itu memohon, bayangan indah wanita itu dalam mimpinya muncul kembali di benak Nibu. Tetapi kali ini, gambaran itu berubah menjadi mengerikan. Senyum yang tadinya lembut menyeringai lebar hingga menjadi senyum tengkorak. Mata yang tadinya sedih kini menyala merah padam. Gambar dan suara itu lenyap seketika, meninggalkan Nibu terengah-engah dan gemetar di atas kasur. Ia mengerti arti dari permintaan itu. Itu bukanlah ajakan, melainkan sebuah pernyataan bahwa ia akan membawanya untuk tinggal bersamanya dengan cara apapun. Setelah Nibu disapa oleh arwah Mainakorn langsung ke dalam pikirannya, suasana di dalam kamar menjadi semakin hening dan mencekam. Keduanya hanya bisa berbaring kaku, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Namun, di tengah malam yang sunyi, keheningan itu pecah oleh suara gaduh dari kamar di lantai atas. Suara menyeret koper, suara laci ditutup dengan kasar, dan suara barang-barang berbenturan, seolah seseorang sedang berkemas dengan sangat tergesa-gesa. Nibu dan Anan saling memandang dalam gelap. Mereka langsung tahu apa yang akan dilakukan oleh pasangan misterius itu. Mereka akan kabur. Tak lama, suara langkah kaki yang berat berlari menuruni tangga kayu tua dengan tergesa-gesa, melewati kamar mereka. Mereka mendengar suara pria berkata kepada wanita itu dengan nada gemetar, "Cepat, kita harus pergi dari sini." Nibu perlahan mengintip melalui celah tirai jendela. Pemandangan yang ia lihat adalah pasangan itu sedang melemparkan tas ke kursi belakang mobil dengan panik. Wajah keduanya pucat pasi dan dipenuhi ketakutan. Mereka bahkan tidak menoleh kembali ke arah wisma itu sedetik pun. Mobil sedan itu menyala dengan suara keras sebelum melesat pergi dari wisma dengan kecepatan tinggi, meninggalkan kepulan debu dan keheningan. Tapi ini adalah keheningan yang lebih berat dan menakutkan dari sebelumnya. Sekarang, di wisma kayu tua yang luas dan gelap ini, tidak ada tamu lain lagi. Hanya tersisa Nibu dan Anan, target satu-satunya dari arwah Mainakorn. Setelah mobil pasangan misterius itu lenyap dalam kegelapan, Nibu dan Anan berada dalam kondisi terpojok. Mereka tahu harus segera kabur dari tempat ini, tetapi rasa takut yang mencengkeram membuat kedua kaki mereka terasa berat seolah dibebani batu. Akhirnya, keduanya memutuskan untuk bertahan di dalam kamar ini beberapa jam lagi, menunggu cahaya pertama fajar tiba, lalu segera lari dari tempat ini tanpa menoleh ke belakang. Namun sepertinya arwah Mainakorn tidak mengizinkan hal itu terjadi. Saat keduanya duduk gemetar menghitung waktu, suhu di dalam ruangan mulai turun drastis. Ini bukan dingin dari AC, melainkan hawa dingin yang lembab dan berat yang perlahan menyebar dari setiap sudut ruangan. Begitu dinginnya hingga mereka bisa melihat uap keluar dari mulut mereka. Nibu tidak tahan lagi dengan tekanan ini. Ia memutuskan harus mengambil risiko dan keluar sekarang juga. Ia melompat ke arah pintu dan memutar knopnya. Tapi knop itu tidak bergerak, macet seolah telah dilas. Ia mencoba mendorong dan menggunakan bahunya untuk mendobrak sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Pintu kayu tua itu kini sekeras dinding batu. Dan saat mereka mulai putus asa, suara itu mulai terdengar. Suara bisikan yang datang dari segala arah. Suara seorang wanita yang penuh dengan permohonan dan ancaman sekaligus. "Mau kemana? Tetaplah bersamaku. Kalian tidak bisa lari." Sekarang, Nibu dan Anan benar-benar terperangkap, terkurung di dalam kamar persegi yang dingin bersama bisikan arwah yang ingin mereka menemaninya selamanya. Menyadari bahwa pintu telah disegel dari luar, naluri bertahan hidup, Nibu mencapai puncaknya tanpa berpikir panjang. Ia dan Anan mengangkat meja kayu kecil di dalam kamar dan menggunakannya untuk menghantam jendela kaca tua sekuat tenaga. Suara kaca pecah terdengar nyaring, bergema di tengah malam. Keduanya tidak membuang waktu. Segera memanjat keluar melalui lubang jendela yang pecah, tanpa peduli jika pecahan kaca melukai kulit mereka. Mereka berlari sekuat tenaga menuju truk mereka, harapan terakhir mereka. Nibu dengan tangan gemetar memasukkan kunci ke lubang pintu dan melompat ke kursi pengemudi.
Ia memasukkan kunci kontak dan langsung memutarnya. Tetapi yang terdengar hanyalah suara mesin yang mencoba menyala tapi gagal. Hanya terdengar cetek, cetek, cetek lalu hening. "Cepat bang, cepat!" teriak Anan panik. Ia mencoba memutar kunci lagi, masih sama. Dan pada percobaan ketiga, lampu depan mobil yang mati tiba-tiba menyala sekejap. Dan pemandangan yang disorot oleh cahaya itu adalah gambaran yang akan membekas di ingatan mereka seumur hidup. Mae Nakorn. Ia berdiri di sana kurang dari 10 meter dari depan truk. Tapi kali ini ia tidak datang dalam wujud wanita cantik. Wajahnya bengkok karena dendam. Matanya yang hitam legam terbelalak dengan darah merembes keluar perlahan. Bibir yang tadinya indah kini menyeringai lebar hingga memperlihatkan gusi yang kehitaman. Lalu lampu depan mobil padam, meninggalkan keduanya duduk membeku di dalam truk yang telah menjadi peti besi, berhadapan langsung dengan wujud asli dari arwah jahat itu. Di saat kesadaran mereka hampir pecah, Anan yang sedang menangis tak sengaja melihat sebuah liontin jimat kecil yang tergantung di kaca spion. Dengan sisa nalurinya, ia menarik kalung jimat itu hingga putus dan mulai membaca doa dengan suara keras sambil menangis. Namo tassa bhagavato, hanya itu yang bisa ia ucapkan. Tiba-tiba terdengar jeritan melengking yang penuh penderitaan dari luar mobil. Dan pada saat yang sama, mesin yang tadinya mati tiba-tiba menyala dengan raungan keras. Lampu depan menyala terang kembali, memperlihatkan halaman rumput di depan yang kini kosong. Sosok Mae Nakorn telah lenyap. Nibu tidak membiarkan kesempatan emas ini lewat sedetik pun. Ia memasukkan gigi mundur dan menginjak gas hingga habis. Truk raksasa itu meluncur mundur dengan cepat hingga bagian belakangnya oleng sebelum Nibu membanting setir dan melesatkan mobil keluar dari wisma maut itu seperti peluru. Mereka selamat. Perasaan gembira menjalari seluruh tubuh mereka. Tetapi perasaan itu hanya bertahan beberapa detik. Karena begitu roda mobil menyentuh jalan kecil yang mengarah keluar dari wisma, seluruh mobil tiba-tiba menjadi sangat berat. Rasanya seperti truk kosong mereka kini mengangkut muatan batu hingga penuh. Mesin yang tadinya meraung keras kini meraung kesakitan. Nibu harus menginjak gas hingga ke lantai hanya agar mobil bisa bergerak maju dengan sangat lambat. Mereka berhasil keluar dari wisma. Tetapi sepertinya bukan hanya mereka berdua yang keluar. Nibu berusaha sekuat tenaga mengendalikan truk yang terasa sangat berat untuk terus melaju. Ia hanya tahu harus pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Sementara Anan bertugas sebagai navigator menggunakan GPS di ponselnya. Namun sepertinya teknologi pun tidak bisa membantu mereka dalam situasi seperti ini. Sinyal GPS putus nyambung, peta di layar tampak kacau, di depan belok kiri, "Bang!" teriak Anan. Nibu tidak punya pilihan lain, ia membanting setir masuk ke jalan tanah sempit yang mengarah ke dalam kegelapan. Di kedua sisi jalan hanya ada sawah luas yang sunyi dan menakutkan. Mereka terus masuk lebih dalam, berharap jalan itu akan tembus ke jalan raya. Tapi kemudian, radio di mobil yang mati tiba-tiba menyala sendiri. Bukan suara statis, melainkan suara lagu dangdut lawas. Melodinya begitu menyayat hati dan sedih. Suara penyanyi wanita terdengar sangat pilu, seolah sedang menyanyikan lagu itu sambil menangis. Anan mencoba mematikannya berkali-kali, tetapi tidak bisa. Lagu itu terus mengiringi suara mesin yang sedang meraung kesakitan. Mereka terus melaju selama beberapa menit hingga Anan berteriak putus asa, "Bang Nibu, itu orang-orangan sawah yang sama! Kita berputar-putar di tempat yang sama!" Begitu Anan selesai bicara, Nibu melihat orang-orangan sawah dari jerami yang sudah usang berdiri di pinggir jalan. Sama persis dengan yang baru saja mereka lewati. Mereka tidak maju sama sekali, melainkan hanya berputar-putar di tempat yang sama. Mereka terkena hantu buta. Anan nyaris kehilangan akal sehatnya. Ia berdoa dan menangis bergantian karena putus asa. Sebaliknya, di dalam hati Nibu, kemarahan yang terpendam semalaman telah berubah menjadi amarah yang memuncak. Ia tidak akan lagi menjadi mainan arwah manapun. Saat mobil akan kembali bertemu dengan orang-orangan sawah yang sama, mata Nibu melihat secercah cahaya dari mobil lain yang melaju di kejauhan.
Itu adalah jalan raya. Satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah keluar dari jalur sesat ini. Anan, pegangan yang kencang, teriak Nibu. Sebelum Anan sempat bertanya, ia membanting setir truk dengan keras, mengarahkan mobil keluar dari jalan tanah dan langsung menabrak sawah berlumpur di sampingnya. Mobil bergetar hebat, roda mobil menggaruk lumpur hingga menyiprat kemana-mana. Lagu Pilu di radio melengking tinggi sebelum akhirnya putus dan hanya menyisakan suara statis, lalu hening. Nibu tidak peduli apapun. Ia menatap lurus ke depan, menginjak gas hingga habis, membawa mobil menembus kegelapan dan lumpur. Dan akhirnya, setelah terasa seperti waktu yang sangat lama, roda depan mobil menghantam permukaan jalan yang lebih keras. Mereka berhasil menyeberang, dan pada detik di mana seluruh mobil berhasil naik ke jalan baru itu, beban berat yang tadinya menahan mobil seketika lenyap dalam sekejap. Truk yang tadinya berat kini menjadi ringan dan melesat ke depan seperti peluru. Nibu segera menaikkan gigi dan menambah kecepatan. Di depan mereka adalah cahaya terang dari jalan raya. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari wilayah kekuasaannya. Mereka mengemudikan mobil menembus kegelapan, kembali menuju Bangkok tanpa berhenti dimanapun lagi. Selama sisa perjalanan, keduanya nyaris tidak berbicara. Masing-masing tenggelam dalam gambaran kengerian yang baru saja mereka alami. Ketika tiba kembali di kota yang akrab, mereka berpisah dan pulang ke rumah masing-masing dengan janji untuk tidak pernah membicarakan kejadian itu lagi. Mereka berharap waktu akan membantu segalanya memudar. Ceritanya seharusnya berakhir di sana, bukan? Tapi tidak. Hanya berselang 2 atau 3 hari, Anan menelepon Nibu dengan suara serak dan lemah. Ia bilang bahwa ia tiba-tiba jatuh sakit. Demam tinggi terus-menerus dan seluruh tubuhnya sakit seperti habis dipukuli. Yang terpenting, ia merasa ada sesuatu yang berat menindih dadanya hingga ia sulit bernapas. Nibu segera menjenguk temannya dan pemandangan yang ia lihat membuatnya terkejut. Anan yang tadinya sehat kini kurus dengan cepat. Lingkaran matanya menghitam, wajahnya pucat pasi. Dokter di rumah sakit tidak dapat menemukan penyebabnya, hanya mengatakan itu flu biasa. Setelah mereka hanya berdua, Anan mengumpulkan sisa tenaganya dan menceritakan hal yang paling menakutkan. Bang Nibu, katanya dengan suara gemetar. Aku melihatnya. Aku melihat wanita itu setiap malam. Nibu terdiam. Setiap kali aku memejamkan mata, dia akan berdiri di ujung tempat tidur, menatapku. Dan aku merasa ada tangan dinginnya yang meraba seluruh tubuhku, diiringi bisikan di telingaku yang menyuruhku untuk tinggal bersamanya. Nibu tahu bahwa pengobatan medis tidak dapat membantu Anan lagi. Ia memutuskan untuk beralih pada sesuatu yang mungkin tidak pernah ia percayai sepenuhnya. Tetapi saat ini, itulah satu-satunya harapan yang tersisa. Ia pergi ke sebuah vihara kecil di pinggiran Bangkok untuk bertemu dengan Bikhu Tawib, seorang biksu terhormat yang dulu pernah ibunya ajak untuk bersembahyang saat ia masih kecil. Nibu menceritakan semua yang terjadi kepada Bikhu Tawib secara rinci. Mulai dari mimpi aneh hingga kejadian di malam terakhir di Wisma dan penyakit misterius Anan. Bikhu Tawib duduk dengan mata terpejam, mendengarkan dengan tenang tanpa menunjukkan keterkejutan. Setelah Nibu selesai bercerita, beliau perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara penuh welas asih, arwah itu memiliki ikatan karma yang mengikatnya di tempat itu dengan penderitaan yang panjang. Pikiran temanmu yang lemah dan ketakutan, itulah yang menjadi benang baginya untuk berpegangan dan mengikutinya sampai ke sini. Bikhu Tawib menjelaskan bahwa arwah Mainakorn bukan hanya arwah jahat, tetapi jiwa malang yang dikuasai oleh dendam dan kesepian. Beliau kemudian melakukan ritual doa dan memberkati air suci untuk Nibu beserta selembar kain yantra merah tua. Berikan air suci ini pada temanmu untuk diminum dan dipercikan ke seluruh tubuhnya untuk mengusir hal-hal buruk, perintahnya.
Sedangkan kain yantra ini ikat di depan trukmu. Ini akan menjadi perisai pelindung dan sebagai pemberitahuan kepada arwah itu untuk mengakhiri karma di antara kalian. Jalan masing-masing. Nibu berterima kasih kepada Biku Tawib dan segera melakukan semua perintahnya tanpa ragu. Dan sungguh ajaib. Setelah Anan meminum dan menggunakan air suci untuk membersihkan tubuhnya, ia tertidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Dan ketika ia bangun, demamnya yang tinggi telah turun menjadi normal. Seluruh kisah pun berakhir sampai di sini. Anan kembali sehat seperti semula. Tentu saja, pengalaman itu telah mengubah hidupnya dan Nibu selamanya. Mereka tidak pernah lagi membicarakan Maenakorn. Tetapi kain yantra merah yang terikat di grill depan truk itu selalu ada di sana. Seolah menjadi pengingat akan perjalanan malam itu dan pelajaran mahal bahwa ada hal-hal tertentu di dunia ini yang sebaiknya tidak kita ganggu atau libatkan sama sekali. Waktu berlalu hampir 2 tahun penuh setelah kejadian malam itu. Nibu kembali bekerja sebagai sopir truk jarak jauh seperti biasa. Hidupnya tampak kembali normal. Anan juga telah pulih dan kembali ke pekerjaan tetapnya. Mereka nyaris tidak pernah membicarakan kejadian itu lagi, seolah itu hanyalah mimpi buruk yang samar. Tetapi bagi Nibu, itu bukan sekadar mimpi buruk. Itu adalah pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Kain yantra merah dari Biku Tawib masih terikat di grill truknya. Meskipun warnanya telah pudar dan kainnya mulai usang dimakan cuaca, itu tetap menjadi pengingat dan jimat yang membuatnya merasa aman di jalan. Suatu malam, saat Nibu sedang dalam perjalanan ke selatan sendirian, ia berhenti di sebuah rest area yang cukup terpencil dan gelap untuk membasuh muka. Suasana malam itu sangat sunyi. Setelah meregangkan badan, ia kembali ke truk untuk melanjutkan perjalanan. Dan pada detik ia akan memutar kunci kontak, radio yang mati tiba-tiba mengeluarkan suara statis singkat, krek lalu mati lagi. Tapi itu bukan hanya suara statis. Dalam sepersekian detik itu, Nibu mendengar suara desahan pelan seorang wanita. Suara yang dingin dan penuh kesedihan diikuti oleh satu kata yang tidak keluar dari speaker tetapi muncul dengan jelas di dalam kepalanya. "Tuan." Nibu terlonjak kaget. Ia menoleh ke seluruh kabin tetapi hanya menemukan kekosongan. Radio juga mati total. Matanya segera melihat keluar melalui kaca depan ke arah kain yantra tua itu. Kain itu sedang berkibar pelan, padahal malam itu tidak ada angin sedikit pun. Rasa dingin di punggungnya kembali lagi. Rasa takut yang ia kira telah lenyap kini kembali mencengkeram hatinya dengan kuat. Mungkin ikatan karma saat itu hanya diringankan, tetapi tidak pernah benar-benar terputus. Dan itulah keseluruhan kisah Nibu dan Ana. Dari mimpi tentang wanita misterius, insiden remblong di tikungan maut, hingga dikejar-kejar oleh arwah Maenakorn di Wisma Terbengkalai. Ini adalah bukti bahwa terkadang ikatan karma dan keterikatan dari dunia lain lebih menakutkan dan sulit dilepaskan daripada yang kita kira. Kisah ini mungkin mengajarkan kita bahwa di setiap perjalanan yang kita lalui, terutama di malam hari yang sunyi, kita harus selalu waspada dan menghormati apa yang tidak bisa kita lihat. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi kesepian kita justru membangunkan kesepian milik orang lain yang tidak lagi berada di dunia yang sama dengan kita. Untuk hari ini saya harus undur diri. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor di episode berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam,